sekitar jam 11 malam. Ini si Pak Widodo ini tiba-tiba naik panggung, nyawer dengan duit yang banyak, itu mulai berperilaku kayak tidak sopan sama si Mbak Risna. Nyawernya itu mulai pegang-pegang, nyawernya itu mulai peluk-peluk, dan tentunya di sini Mbak Risna nolak, walaupun dia mabuk, tapi dia masih kontrol. Dan begitu juga Bang Oki, ngelihatnya itu tidak enak, ya biar gimana pun, walaupun statusnya bukan pacaran ya tapi janganlah memperlakukan seperti itu di depan pentas, di depan orang banyak, seakan-akan ya lu punya uang kok lu seenak-enaknya memperlakukan wanita kayak gitu ya. Nah, sempat di sini Bang Oki itu jengkel dan musiknya pun dihentikan, digantilah pemain lain. Nah, di sini ketika pemain lain menggantikan organ, Pak Widodo nyawer si Mbak Risna ini dengan agresif, Bang Oki di sini melerai dengan mengatakan, "Pak, ndak enak dilihat orang. Ya sudahlah, jangan jual mahal. Nih duit untuk kamu." Bang Oki itu dikasih duit kisaran 5 juta ada. Nih duit untuk kamu. Mbak Risna juga dijanjikan 2 kali lipat, 3 kali lipat aku kasih. Malam ini kamu tidur sama aku. Dan tepat di jam 1:30 dini hari ketika Mbak Risna ini nyanyi, sedang nyanyi enak-enak, tiba-tiba dia batuk sampai mikrofon yang digunakannya nyanyi itu bersimbah darah, muntah darah langsung di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Jangan lupa like dan komentar biar saya lebih semangat lagi membagikan sebuah kisah misteri untuk sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh kirimkan cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Jangan lupa follow sosial media saya di TikTok Rio Wijaya 91, Rio Wijaya makan-makan, dan Instagram saya di Rio.wijaya 91. Video kali ini merupakan sebuah kisah misteri akhir tahun, yang mana belakangan ini udah hampir 2 bulan ya saya ndak aktif lagi ngonten, hanya sesekali live streaming. Mohon maaf, dan insya Allah berawal dari video akhir tahun ini adalah jalan untuk kembali saya konten di YouTube biar kita lebih eksis lagi. Nah, kisah apa yang saya ceritakan di video kali ini merupakan sebuah kisah yang sudah terjadi cukup lama. Kisah ini saya dapat atau saya dengarkan yang terjadi itu ketika saya masih duduk di kelas 1 SMP, awal-awal masuk SMP. Jadi saya SMP kelas 2 itu sudah pindah ke ibu kota Jakarta, sahabat-sahabat ya. Setahun cuman saya menjalankan SMP, ya sekolah SMP di Jambi. Nah, di awal-awal saya masuk SMP, kita ada seorang kerabat dekat. Jadi hubungan keluarga itu ndak ada, jatuhnya saudara angkat lah dengan keluarga kami, ya dengan orang tua saya. Dia ini berprofesi sebagai pemain organ, pemain musik, yang mana di masa itu
orkes atau organ ini menjadi pilihan utama dalam hiburan masyarakat, baik itu ada acara hajatan, baik itu ada pesta rakyat dan lain sebagainya, opsinya itu ya orkes inilah. Nah, dalam tim orkes ini ada bintangnya, sahabat-sahabat. Selain pemain organnya yang memiliki skill yang mumpuni, ada juga bintang pentasnya atau yang sering disebut atau dikenal dengan istilah biduan. Biduan dangdut. Nah, ini saya mohon maaf, bukan saya mau merendahkan profesi sebagai biduan, enggak, tapi pandangan masyarakat pada masa itu tentang seorang biduan dangdut, ini image-nya masih bercampur-campur lah. Masih banyak ada yang mengatakan profesi itu adalah profesi yang enggak bagus. Konotasi penyebutan artis dangdut ini di pandangan masyarakat ini berubahnya tuh drastis sekali dari zaman dulu ke zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya negatif sekali pandangan orang. Pastilah pemikiran orang kalau artis dangdut, apalagi dia manggungnya ini malam, ini bukan apa ya, bukan mau merendahkan seperti yang saya katakan tadi. Maaf, amit-amit lah ya. Tapi ini adalah pandangan masyarakat pada saat itu. Jadi pandangan masyarakat ini buruk sekali, menganggap wanita-wanita itu ya kayak sama dengan wanita pekerja malam. Jadi setiap penyanyi dangdut yang mau manggung malam, ini berarti mau dicolek, ya mau dirayu-rayu. Nah, pokoknya kayak gitulah. Saya tidak mau lanjutin lagi konotasi negatifnya. Nah, pada saat saya lulus SD masuk ke SMP, ya. Ini saudara angkat kami ini kita sebut sajalah dengan nama Bang Oki, ya. Dia ini berprofesi sebagai pemain organ di salah satu orkes. Nah, bintang orkesnya ini atau bintang panggungnya ini ada seorang perempuan berstatus janda kembang atau janda muda. Kita sebut saja dengan nama Risna. Jadi statusnya ini dia ini pernah menikah, tapi sebentar, hanya beberapa tahun, belum sempat punya anak. Ya, terjadi cekcok lah sama mantan suaminya, berpisah, dan dia menekuni dunia tarik suara, bidang tarik suara menjadi biduan dangdut itu memang dari sebelum menikah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Mbak Risna ini menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki faham atau pemikiran tuh jelek dengan profesi sebagai penyanyi dangdut ini tadi. Jadi dia setelah menikah ini tadi berpikir kalau istrinya manggung malam-malam tuh ya mau istrinya ini dipeluk, ketika joget itu dicolek-colek, ketika dikasih saweran tuh ya maulah ya bersentuhan dengan laki-laki. Ya pemikiran lakinya Mbak Risna pada saat itu ya kayak gitu. Akhirnya rumah tangganya tidak harmonis, cerai lah mereka. Dan setelah cerai, Mbak Risna ini pun tidak berpikir panjang, dia langsung masuk ke orkesnya si Bang Oki ini tadi, menjadi bintang utama yang memang anaknya cantik, Bang Oki bilang. Dan terjadilah kedekatan Mbak Risna ini dengan si Bang Oki. Nah, di situ ya awal kisah cerita ini bisa saya dapatkan dengan apa ya, dengan begitu gamblangnya, karena Mbak Risna ini yang menjadi korban dan Bang Oki ini yang menjadi orang yang menemani ketika Mbak Risna ini mengidap penyakit yang aneh ketika selesai manggung di salah satu wilayah yang ada di Jambi. Oke, itu adalah bagian pengantar dari kisah ini tentang karakter-karakter dalam ceritanya. Nah, kita masuk. Apa yang mau dibahas di dalam kisah ini? Oke, saya akan membahas kisah tentang racun adung, yang mana kemarin belakangan ini viral sekali di TikTok, ya. Banyak yang mereaction film yang baru tayang di bioskop, sebuah kisah nyata yang terjadi di Kalimantan dengan judul Racun Sanggah Pemisah Rumah Tangga. Nah, saya pun tertarik. Setiap cerita yang berkaitan dengan tanah Kalimantan itu saya sangat tertarik sekali. Saya salah satu orang yang mengagumi ya kebudayaan, kultur kebudayaan yang ada di tanah Kalimantan. Jujur, cuman rezeki aja yang belum sampai untuk menginjakkan kaki di Kalimantan. Jadi setiap cerita yang membahas seputar tanah Kalimantan itu saya sangat senang sekali untuk menyimak, dan
saya tontonlah trailer, terus juga VT-VT reaction dari film Racun Sangga ini yang berjudul Racun Sangga Pemisah Rumah Tangga. Nah, di situ ada salah satu akun TikTok ya, langsung podcast nih sama narasumber atau orang yang mengalami racun sangga ini, dan bahkan ada juga VT TikTok yang memperlihatkan orang yang datang langsung ke perkampungan yang ada di Kalimantan untuk mencari tahu lebih dalam lagi atau riset tentang istilah racun sangga. Nah, di sini saya katakan sedikit kecewa dengan judul Racun Sangga Pemisah Rumah Tangga. Pemikiran saya kayak gini, sahabat-sahabat. Wah, ini racun sangga pemisah rumah tangga. Wah, keren nih. Ada racun yang bisa menjadi pemisah dari rumah tangga. Racun apa? Sepengetahuan saya, kalau racun itu adalah zat yang mematikan. Loh, kok ini racun bisa menjadi pemisah rumah tangga? Di situ tambah lagi tertarik saya untuk mencari tahu tentang film Racun Sangga Pemisah Rumah Tangga ini. Ternyata enggak. Jadi Racun Sangga Pemisah Rumah Tangga ini hanyalah judul yang digabungkan kronologi satu kejadian gitu loh. Jadi orang yang mengalami racun sangga ini, racun yang dikirimkan melalui sosok makhluk gaib yang menyebabkan muntah darah, dan ketika racun sanggah ini sembuh, santet lain, santet pemisah rumah tangga ini masuk. Oh, di situ saya pikir ya racun ini yang bisa menyebabkan rumah tangga, ternyata enggak. Nah, di situ saya mendengar istilah racun sangga dan penjelasan-penjelasan dari VT-VT TikTok tersebut bahwa racun sangga ini adalah racun yang sudah disiapkan oleh manusia dan dikirimkan ya melalui pelantaran sosok makhluk gaib. Oh, kalau itu di Jambi juga ada, saya bilang. Bahkan lebih mengerikan dan menakutkan. Ada namanya racun adum, dan kisah racun adum ini akan saya bagi menjadi dua versi. Ini racun adum yang biasa nih yang saya akan ceritakan ini. Nah, ada satu lagi racun adum yang sangat luar biasa lagi yang akan saya kasih judul nanti Adum Tak Bertuan. Dia bakal menyerang siapa saja tanpa diperintahkan. Tapi kita ceritakan dulu yang dasarnya dulu, yang versi adum yang dikirim sama dukun-dukun santet dulu. Nah, racun adum inilah yang akan menyerang seorang biduan cantik, biduan dangdut yang bernama Mbak Risna tadi. Ya, pacarnya si Bang Oki, kerabat dekat dari keluarga kami. Nah, diceritakan pada saat itu, status Mbak Risna ini sudah menjadi janda kembang, ya, bercerai dengan suami, belum punya anak. Dia gabung ke orkesnya Bang Oki dan jalanlah mereka. Nah, kedekatan penyanyi dangdut dengan pemain organ ini sudah biasa. Dan boleh dikatakan Bang Oki menyatakan, ya, bukan mengatakan lagi tapi menyatakan kalau Mbak Risna dan Bang Oki ini sudah pacaran. Tapi ya baru pacaran doang, belum berpikir untuk ke jenjang yang lebih serius. Nah, mereka pada saat itu dapat job atau orderan di salah satu wilayah yang ada di Jambi, tepatnya di bagian huluan. Jadi arah kalau di Jambi itu lintas mau menuju ke wilayah Pekanbaru. Nama kampungnya tidak dapat saya sebutkan. Ya, di daerah Uluan lah pokoknya, arah menuju ke Pekanbaru. Dan di sana memang terkenal banyak dukun-dukun yang masih memiliki racun adum. Nah, racun adum itu apa, Bang Ryu? Saya jelaskan lagi sedikit di sini. Yang namanya racun itu adalah sesuatu yang dibuat atau yang berasal dari hewan atau tumbuhan, yang mana racun itu digunakan hewan atau tumbuhan itu untuk mempertahankan dirinya, seperti ular, berbisa,
Bisa ular itu disebut racun juga. Seperti tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan, itu beracun juga. Bahkan yang tidak beracun, yang tidak menyebabkan kematian, tapi berdampak, itu menyebabkan alergi dan segala macam, itu bisa digunakan juga untuk menjadi racun adung. Dan ada juga yang menafsirkan racun adung itu dibuat dari 99 jenis zat yang mematikan dan membuat tubuh bereaksi buruk lah, misalnya kayak gatal-gatal atau menyebabkan memar atau lain sebagainya. Nah, itulah yang dideskripsikan sebagai adum ini tadi. Jadi adum itu disiapkan oleh manusia, dan untuk melepaskan adum ini ada beberapa cara. Yang pertama, ya, kalau orang itu kepingin adumnya itu tepat sasaran dan cepat, dan dia juga masih punya kontak, bisa kontak dengan calon korbannya, adum itu ya cukup dibubukin aja, kayak kita ngasih racun, ya kayak ngasih racun tikus, makanan, kasih racun adum, kasih korbannya, dan itu langsung dampaknya cepat sekali. Tapi kalau orang mau main bersih, nah ini untuk main bersihnya sahabat-sahabat, dia memerintahkan dukun untuk melepaskan adum, dan adum itu akan dihantarkan oleh sosok makhluk gaib berbentuk jin, setan, iblis lah yang diperintahkannya. Adum itu nanti akan terbang dan masuk ke dalam tubuh seseorang itu. Masuknya itu pun ndak masuk kayak bayangan sahabat-sahabat, terus masuk langsung ke badan, enggak. Ini ada caranya juga, ya masuknya itu melalui minuman, melalui makanan. Adum itu akan terbang, dihantarkan setan, dan masuk ke makanan, ke minuman. Makanya dari itu, di rumah, ya, makanan dan minuman itu harus ditutup dengan baik. Bukan mencegah higienis, enggak kalau di kampung. Kalau sudah ada lalat hijau masuk ke rumah dengan jumlah yang banyak, enggak ada bangke, enggak ada bau bangke, tiba-tiba lalat hijau banyak, itu hati-hati. Lalat hijau itu sebagian dari sesuatu yang bisa menghantarkan racun adum. Atau yang lebih menariknya lagi nanti di bagian kedua, adum tak bertuan itu berbentuk seperti kunang-kunang namun mematikan. Nah, kita masuk lagi ke dalam cerita. Jadi pada saat itu Bang Oki ini diundang ya untuk main di satu desa di wilayah Huluan, arah lintas Jambi Pekanbaru tadi. Dan Mbak Risna ini sudah terkenal sahabat-sahabat di Jambi dan sekitarnya. Pokoknya dia mau bintang utamanya pada malam itu, acaranya dari siang sampai malam, 2 hari 2 malam itu acaranya. Itu acara pesta rakyat ya, jadi bukan hajatan, bukan apa, tapi ada saudagar kaya yang memang kepingin ngadain party atau pesta, ya diundanglah orkesnya si Bang Oki tadi, dan sudah di request, dia minta si Mbak Risna yang jadi bintang utamanya. Nah, tapi bertepatan pada saat itu, di hari pertama, si Mbak Risna ini nggak bisa manggungnya itu full sahabat-sahabat. Jadi dia cuma bisa manggung malam, dan di hari kedua baru Mbak Risna ini bisa manggung dari siang sampai malam full. Oke lah, mereka berangkat ke sana, dan sebelum berangkat, ibu dari Mbak Risna ini kayak punya feeling. Nah, ya feeling seorang ibu itu kuat sekali. Jadi Bang Oki nyemput Mbak Risna di rumahnya. Ibunya si Mbak Risna ini bilang sama Bang Oki, "Ki, kalian mau nyanyi di mana? Mau pentas di mana?" Ibunya Mbak Risna bertanya sama Bang Oki, dan Bang Oki menjawab, "Oh, di desa ini Bu, di wilayah Huluan." "Bener, kamu mau pentas di sana?" "Iya bener." "Emangnya kenapa Bu?" "Kalau ndak salah, beberapa malam yang lalu, ibu tuh kayak dapat kabar, ya dalam mimpi." "Kabar apa?" tanya Bang Oki. "Kalian tuh lagi manggung, lagi mentas, kamu bawa Risna mentas, dan sepulangnya Risna mentas dari daerah yang ada di dalam mimpi ibu itu, Risna itu batuk-batuk darah. Risna itu sakit. Dan lokasi yang ada di dalam mimpi ibu itu sama dengan desa yang akan kalian tuju." Mbak Risna menjawab langsung, "Ah,
itu cuman mimpi ibu aja, kata si Mbak Risna ini tadi. Ibunya ya ndak melarang anaknya untuk mencari rezeki, karena Mbak Risna ini kan tulang punggung keluarga, sahabat-sahabat. Ibunya cuman berpesan, hati-hati nak, hati-hati. Ndak biasanya ibu mimpi atau punya firasat seperti ini. Bang Oki pun di situ sudah berdetak hatinya. Loh, ini ada apa kayak gitu ya? Tapi ya sudahlah, mereka sudah dibayar DP, dibatalin pun tidak bisa, dan permintaan dari tuan rumah, ya si Mbak Risna ini yang menjadi bintang utamanya. Berangkatlah mereka pada hari itu. Nah, acara ini kan dari siang, malam, ke siang lagi, ke malam lagi. Karena Mbak Risna ini tidak bisa dia nyanyi siang karena ada acara lain sama Bang Oki. Jadi mereka ini datangnya nyusul, sahabat-sahabat. Pakai mobil lain, nyusul, dan sampai ke sana ini menjelang maghrib. Sampai ke lokasi itu menjelang maghrib. Dan acara pentas malam ini bakal dimulai sekitaran jam 8 masuk di jam setengah 9 malam. Yang mana panggungnya besar sekali, Bang Oki bilang. Ya, Mbak Risna, Bang Oki, dan kru-kru yang lain itu disiapkan sebuah rumah untuk istirahat. Terutama Mbak Risna lah, disiapin satu kamar khusus untuk make up, untuk istirahat dan segala macam. Nah, selepas sampai menjelang maghrib, lepas maghrib, mereka pun dijamu oleh tuan rumah, sebut saja dengan nama Pak Widodo. Ya, Pak Widodo ini yang punya hajat, dia yang punya pesta, dan dia yang merequest Mbak Risna ini untuk menjadi bintang utamanya. Tanpa Mbak Risna dan Bang Oki tahu latar belakang dari Pak Widodo ini siapa. Ya sudah, dia dijamu makan, makanlah. Tapi Bang Oki ya melihat tatapan Pak Widodo dengan Mbak Risna itu beda. Yang namanya Bang Oki ini pacaran sama Bang Risna, sama Mbak Risna ini ya. Tapi kan kedekatan mereka nggak dilihatin ke publik lah istilahnya ya. Nggak mungkin lah nih di rumah tuan rumah mereka pacaran mesra-mesraan, enggak. Mereka cuma duduk dekatan, tapi tatapan Pak Widodo melihat Mbak Risna ini tatapannya beda ketika melihat penyanyi-penyanyi yang lain. Kan Bang Oki ada penyanyi yang lain nih. Ya, videonya ada 3, Mbak Risna dan 2 temennya. Nah, melihat Mbak Risna, Pak Widodo ini kayak tatapannya itu penuh dengan hasrat, penuh dengan hawa nafsu. Bang Oki udah bilang nih sama Mbak Risna selepas makan, "Nak," ya panggilnya Risna Nak ya, "Nak, kau perhatiin gak? Si bapak tuan rumah itu ngeliat kamu kayak aneh." "Iya bang," kata si Mbak Risna. "Aku juga kayak jadi apa ya, jadi nggak enak jadi ngeliatnya gitu. Perasaanku juga nggak enak." "Ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti kalau ditawarin minum atau apa, kamu nggak usah, tolak aja. Takutnya nanti ada apa-apa." Minum dalam arti kata minuman beralkohol ya, sahabat-sahabat. Nah, di sini juga saya mau jelaskan, ini ndak semua biduan wanita, ndak semua pemain musik ya mengkonsumsi minuman. Tapi kebetulan Bang Oki dan Mbak Risna ini ya mereka kalau manggung malam itu ya kudu ada dopingnya, yaitu minuman beralkohol. Nah, Bang Oki udah pesen sama Mbak Risna nih, kalau ditawarin minuman beralkohol kamu jangan minum. "Ya bang," dan masuklah di jam pentas. Nah, ketika Mbak Risna manggung di sekitaran jam 9 masuk di jam 10 malam, acara pada malam hari itu semakin pecah, sahabat-sahabat. Tuan rumah Pak Widodo turun nyawer. Saudagar-saudagar yang ada di sana juga naik ke atas pentas nyawer. Di situ semakin terlihat, setiap ada orang yang nyawer Mbak Risna dengan nominal besar, Pak Widodo sebagai tuan rumah yang seharusnya membiarkan orang itu nyawer, yang namanya juga pentas rakyat ya, pentas rakyat atau hiburan masyarakat. Tapi Pak Widodo di sini tidak mau kalah. Dia masuk lagi ke rumah, bawa duit lebih banyak lagi, nyiram lebih banyak lagi, nyawer lebih banyak lagi, dan tentunya suasana di pesta malam pertama ini tidak berjalan kondusif. Sempat terjadi sedikit keributan antara tuan rumah dengan tamu undangan. Acara yang direncanakan ini selesai di jam 3 dini hari, di jam 1 terpaksa dihentikan karena tuan rumah mabuk, cekcok dengan orang-orang yang joget, yang nyawer, dan acara dihentikan. Nah, singkat cerita, istirahatlah mereka semua di malam pertama. Nggak ada kecurigaan yang mendalam Bang Oki, Mbak Risna dengan tuan rumah, itu nggak ada.
Jadi masuk di hari kedua mereka di sana. Pagi mereka belum bangun, jadi makan siang baru kumpul lagi nih. Pemain-pemain musik yang lain, biduan-biduan lain kumpul, Mbak Risna, Bang Oki dengan Pak Widodo di rumahnya. Di sini Pak Widodo memperkenalkan diri. Baru di sini mereka saling mengenal dan minta maaf atas cekcok yang terjadi tadi malam. Pak Widodo memperkenalkan diri kalau dirinya itu di sana dikenal sebagai Datuk atau Tua Tengganai. Walaupun umur saya belum tua, tapi saya di sini disegani. Nih, yang ada di samping saya, 4 orang wanita ini adalah istri saya. Kami rukun tinggal serumah di sini. Kalau untuk profesi saya, kalian jangan tanya sama saya. Nanti kalian tahu sendiri siapa saya. Dalam tanda kutip. Pak Widodo di sana adalah seorang praktisi yang cukup terkenal. Dukun lah kalau kita katakan. Nah, di sini Bang Oki sama Mbak Risna itu udah apa ya? Feelingnya itu udah nggak enak. Lah, nih orang tadi malam bikin cekcok, ya bikin ribut di acara sendiri, kok siang ini memperkenalkan diri seakan-akan mau ngemop gitu. Seakan-akan kayak mau apa ya, mau nakut-nakutin lah, memperkenalkan diri saya ini siapa. Ya sudahlah, hendak diladenin sama Bang Oki sama Mbak Risna. Masuk di pentas siang itu lepas tengah hari jam 1 organ mulai lagi. Tapi Mbak Risna sini tidak nyanyi. Dia nyanyinya itu khusus untuk di puncak acara di malam kedua saja. Jadi dia ngeliat aja lah teman-temannya nyanyi. Di situ Pak Widodo pun tidak terlalu agresif ya. Terlihat kalau Pak Widodo ini memang ngincer si Mbak Risna ini, dan singkat cerita masuklah di malam hari. Dan di malam inilah ya sesuatu yang tidak mengenakan itu terjadi, sahabat-sahabat. Jadi Mbak Risna seperti biasa manggung itu di atas jam 9 malam, dan Mbak Risna di malam itu pun kayak ngerasa ya malam ini malam terakhir, gua harus perform itu all out kayak gitu ya. Bang Oki pun juga seperti itu karena dia pemain keyboardnya. Mereka pun di sini minum alkohol. Nah, jadi di saat setengah mereka ini sadar, antara sadar dengan enggak lah, ya sekitar jam 11 malam, ini si Pak Widodo ini tiba-tiba naik panggung, nyawer dengan duit yang banyak, itu mulai berperilaku kayak nggak sopan sama si Mbak Risna. Nyawernya itu mulai pegang-pegang, nyawernya itu mulai peluk-peluk, dan tentunya di sini Mbak Risna nolak, walaupun dia mabuk, tapi dia masih kontrol. Dan begitu juga Bang Oki, ngelihatnya itu nggak enak, ya biar gimana pun, walaupun statusnya bukan pacaran ya tapi janganlah memperlakukan seperti itu di depan pentas, di depan orang banyak. Seakan-akan ya lu punya uang kok lu seenak-enaknya memperlakukan wanita kayak gitu ya. Nah, sempat di sini Bang Oki itu jengkel dan musiknya pun dihentikan, digantilah pemain lain. Nah, di sini ketika pemain lain menggantikan organ, Pak Widodo nyawer si Mbak Risna ini dengan agresif, Bang Oki di sini melerai dengan mengatakan, "Pak, ndak enak dilihat orang." Oh, kayak gitu ya. Nah, di sini terjadi miscommunication. Ya, miscommunication kayak gini. Nggak enak dilihat orang, maksud Pak Widodo ini lain, maksud penyampaian Bang Oki ini lain. Bang Oki bilang, ya jangan kayak gitulah Pak, terlalu porno kayak gitu ya, ndak enak dilihat sama orang. Maksud Pak Widodo ini tadi, ya maksudnya kalau mau macam-macam itu runding di belakang. Nah, ketika sampai di belakang panggung, Mbak Risna istirahat sama Bang Oki, Pak Widodo ini tadi tiba-tiba datang, bawa minuman, naruh minuman, dan langsung ngomong to the point. Nah, ya udah, kamu pulangnya lusa aja, nginep di sini semalam, temanin aku malam ini. Nah, mendengar itu Bang Oki ini sempet marah kayak gitu ya. Maksud Bapak apa? Ya udahlah, tadi kan kamu bilang runding di belakang aja. Maksud saya runding di belakang, itu maksudnya Bapak itu kalau mau ngobrol, mau apa tuh ya baik-baik di belakang gitu, jangan terlalu agresif di depan. Ya sudahlah, jangan jual mahal. Nih duit untuk kamu. Bang Oki itu dikasih duit, kisaran 5 juta ada. Nih duit untuk kamu. Mbak Risna juga dijanjikan 2 kali lipat, 3 kali lipat aku kasih. Malam ini kamu tidur sama aku. To the point. Pak Widodo ngomong kayak itu sama si Bang Oki dan Mbak Risna. Dan tentunya mereka tidak terima, marah, dan
Mereka memutuskan, yaudahlah Pak, kalau kayak gini bayaran kami nggak usah diselesaikan, kami pulang. Kami di sini nyari duit, kami di sini memang menghibur tapi bukan penghibur. Itu yang dikatakan Mbak Risna, dan tentunya Pak Widodo marah. Tapi marahnya itu nggak ngamuk, nggak apa. Pak Widodo mengatakan, ya sudah, kalau nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin saya saja yang berpikir lain, lanjutkan acara sampai selesai. Pak Widodo nggak keluar setelah jam itu. Setelah dia ditolak mentah-mentah sama Mbak Risna, nggak keluar, dan tepat di jam 1:30 dini hari, ketika Mbak Risna ini nyanyi, sedang nyanyi enak-enak, tiba-tiba dia batuk, sampai mikrofon yang digunakannya nyanyi itu bersimbah darah, muntah darah langsung di situ. Dan tentunya acara pun bubar, orang pun heboh. Mbak Risna itu jatuh geletak kayak gitu. Dari mulut ini keluar darah segar itu kayak berbuih-buih gitu loh. Nah, semua berpikir kalau biduan wanita ini kebanyakan minum, kebanyakan mabuk. Tapi Bang Oki berpikir lain. Nah, dari situ Mbak Risna dibawa, tapi tidak dibawa ke rumah si Pak Widodo lagi, dibawa ke rumah tetangga sebelahnya. Tetangga sebelah rumah Pak Widodo lah yang mengatakan, ya, terlihat dari tanda-tanda fisik seperti bagian leher yang sudah mulai lebam, membalu. Ya, di bawah matanya ini udah kayak kantong mayit, bukan kantong mata, bukan kantong panda lagi, tapi sudah kayak mayat. Hitamnya itu udah beda sekali, dan dari kukunya itu sudah agak berubah menjadi ungu kayak itu. Menandakan racun yang ada di tubuhnya itu sudah parah sekali. Dan tetangga dari Pak Widodo inilah yang mengatakan, kalau tuan rumah yang mengundang kalian itu adalah dukun adung nomor 1 yang ada di sini. Cepat bawa pulang keluar dari wilayah ini, cari orang yang bisa melakukan pengobatan adung. Untuk antisipasinya itu dicekokin. Ini Mbak Risnanya belum sadar loh, sahabat-sahabat. Mbak Risnanya belum sadar. Itu dicekokin, dikasih minum pakai air kelapa muda, itu sebanyak-banyak mungkin. Muntah lagi. Jadi semakin banyak muntah, darahnya itu semakin banyak keluar dan mulai encer. Nah, itu lebih bagus orang bilang, karena racun adung itu ya diprediksi itu menyerang bagian kerongkongan, bagian tenggorokan. Dan diprediksi lagi sama warga setempat yang mengerti tentang racun adung, Mbak Risna ini kenanya 2 kali. Kena minuman langsung sama kena dengan kiriman. Nah, jadi pada malam itu Mbak Risna ini tidak sadarkan diri. Jadi untuk ngurus pentas itu anak-anak buah Bang Oki semua yang ngurus. Bang Oki dengan biduan-biduan lain itu langsung pulang ke Jambi dan langsung ke rumah sakit. Anehnya, di rumah sakit itu diperiksa ya sama dokter, itu tidak ada gejala kayak luka tenggorokan, gejala-gejala apa. Cuman dibilang ya karena ada kadar alkohol di dalam darah, ya batuk darah itu disebabkan karena alkohol tadi. Nah, jadi dirawat semalam di sana, di malam kedua di rumah sakit, Mbak Risna sudah sadar, ya tentunya kan hasil ronsen sudah keluar di malam kedua itu. Terlihat di bagian paru-paru Mbak Risna ini nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa, nggak rusak atau apa, tapi di bagian lehernya sini loh sahabat-sahabat. Ya, di bagian pita suaranya itu yang parah. Jadi pita suaranya itu kayak kayak mengerucut, kayak mau busuk kayak gitu. Nah, dan Mbak Risna pun tidak bisa ngomong. Bukan tidak bisa ngomong karena tidak ada daya, tapi ya kayak dia mau ngomong tuh sakit sekali rasanya di sini. Nah, di situ Bang Oki ini baru menghubungi bapak saya. Bapak bilang biarlah dulu keluar dari rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit nanti baru Bapak lihat. Nah, disitulah ya Bapak nunggu hasil pemeriksaan terakhir dari dokter. Dokter mengatakan ya tidak tahu ini penyebabnya apa, tapi yang terindikasi kuat ya diagnosa dari dokter itu ya alkohol dengan rokok. Ya, dia banyak mengkonsumsi rokok dan minum alkohol pada malam itu, jadi ada terjadi kayak peradangan lah. Jadi penyakit radangnya itu sudah lama, tapi malam itu yang memburuknya itu di situ. Nah, pusatnya itu di sini penyakitnya itu. Nah, jadi setelah pulang ke rumah, Mbak Risna ini baru ditangani dengan pengobatan alternatif dengan Bapak. Jadi sebelum Bapak mengobati si Mbak Risna,
tentunya keluarga Mbak Risna ini sudah panik duluan ya. Jadi dia sudah mempersiapkan dukun-dukun yang lain juga nih untuk melakukan pengobatan. Nah, dari sekian banyak dukun, Bapak bilang ada satu dukun yang nekat dan berani. Dukun ini juga spesialis sekali dia untuk mengobati racun adum ini. Ya, karena racun adum ini spesialis sekali, tapi dengan metode disedot pakai mulutnya. Nah, itulah ketika Bapak datang, dukun itu berlagak sombong dia. Ah, kalau ini sekali ku sedot juga nanti bakal sembuh. Nah, jadi dia tuh metodenya, dia di mana titik penyakit itu kumpul ya, racun itu kumpul, itu disayat sedikit sama dia biar darahnya keluar. Nah, itu disedot sama dia, dicupang kayak gitu loh. Ditarik pakai mulut, disep pakai mulut kayak gitu. Nah, pas dia mau ngelukain lehernya si Mbak Risna ini, ya mau nyedot kayak gitu, Bapak bilang, hei, jangan kayak gitu, mati nanti kau. Bapak bilang kayak gitu. Ah, enggak lah, kalau enggak digituin, anak ini yang mati. Dukun itu bilang ke Bapak, bukan. Adum yang kau sedot biasa, mungkin itu adum-adum yang, ya racun-racun yang biasa. Tapi kalau ini enggak, racun adum itu hidup di badan anak ini. Nggak, kau lihat dulu tuh, lihat kuku tangannya itu kayak ada waktu loh sahabat-sahabat ya. Jadi semakin lama ungunya tuh semakin kesini ya, semakin balu. Kalau sudah habis semua ya mati. Inilah yang dinamakan adum 41 hari. Bapak bilang 41 hari anak ini kalau nggak diobati mati. Tapi dalam 41 hari adum ini hidup di dalam di dalam badan anak itu ya. Kita harus hati-hati dalam penanganannya. Nah, di situ baru pucat wajah dukun itu. Hampir saja kau mati, Bapak bilang. Kalau kau sedot, bersih adum di badan anak itu, di badan kau. Bisa kau bersihkannya, Bapak bilang. Nah, jadi di situ baru Bapak melakukan penanganan. Jadi, Bapak bilang, ini pengobatannya kita harus pakai perantara atau pakai syariat. Ya, itulah Bapak bilang dia dapat bisikan ya, dapat rasian. Itu dia pakai ketan hitam ya. Ketan hitam itu digiling, ditumbuk halus, nah disiram air panas jadi kayak adonan. Nah, itulah ditempelin ke sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ada tentunya ya, dengan kekuatan batin. Nah, racun adum itu ditarik. Jadi racun adum itu dia tidak berbentuk, sahabat-sahabat. Adapun bentuknya palingan berbentuk semilu, tapi reaksinya itu terlihat dari orang. Jadi adum itu ndak kayak keluar paku, keluar silet, ndak. Jadi adum itu palingan kelihatannya itu keluarnya kayak rambut, kayak sembilu, tahu ya, sembilu kecil-kecil, kayak miang bulu, kayak pecahan-pecahan beling kecil. Nah, palingan kayak itu. Ndak keluar kayak paku, kayak silet, itu ndak. Nah, metode pengobatan dilakukan Bapak itu berjalan, tapi tidak selesai juga untuk si Mbak Rindanya ini tadi. Karena adum yang dikirimkan ini dalam dua bentuk. Masuknya itu dalam dua bentuk. Masuk pertama itu dari minuman, dicampur langsung sama tuan rumah. Yang kedua, itu dikirimkan melalui sosok makhluk gaib. Mbak Rinda mengatakan, di setiap malam ketika sebelum tidur, ketan hitam itu kan harus ditempelkan. Nah, setiap ketan hitam itu tertempel, pasti dia bermimpi buruk. Didatangi sosok yang berbagai macam bentuk, mau nyekek dia. Tapi serangannya itu tetap di bagian leher. Tetap di bagian leher. Dan setiap bangun, Mbak Rina ini pasti muntah darah. Nah, jadi Bapak bilang, pengobatan untuk mengeluarkan racunnya itu udah jalan, tapi untuk menangkal iblisnya ini tadi, untuk menangkal serangan-serangan lanjutannya ini tadi, itu yang harus diantisipasi lagi. Dengan cara apa? Ada dua caranya. Cara pertama, ya dukun itu yang dibinasakan. Kalau enggak, dukun itu yang disuruh nyabut. Ya, membinasakan dukun itu sama saja perang, Bapak bilang. Dan suruh dukun itu nyabut adumnya sama saja mustahil. Kita datangin pun Bapak bilang, kita tuduh dia tidak bakal ngaku. Jadi gimana caranya? Ya, satu-satunya jalan bertawakal, memasrahkan diri, berpasrah, meminta petunjuk kepada Allah, dan dapatlah jalan keluarnya. Jadi itulah metode pengobatan alternatif ini, sahabat-sahabat. Nggak bisa disamain. Walaupun penyakitnya sama, tapi cara penyembuhannya itu beda-beda.
Dan percaya nggak percaya? Ya, Mbak Rina yang tadinya sudah pasrah, matilah aku. Dia udah pasrah kayak gitu, tapi nggak ngomong gitu dalam hati. Setelah dia sembuh baru ngomong, karena pita suara Mbak Rina tadi ini udah nggak bisa difungsikan lagi, udah nggak bisa dipakai lagi. Setiap dia maksain ngomong dia muntah darah, Jadi Bapak bilang, ya berzikir aja dalam hati, selesai pengobatan kamu dengan ketan hitam ini selesai, baru kita masuk ke tahap kedua untuk melapisi diri kamu. Nah, jadi setelah racun itu bersih dari tubuh Mbak Rina, tidak sampai 2 minggu. Bapak bilang, kalau lewat dari 2 minggu, itu tidak bisa disembuhkan lagi. Karena begitu kena, langsung dapat pengobatan. Jadi, sudah sembuh, Mbak Rina pun bisa berjalan, batuk-batuk darahnya itu udah tinggal dikit-dikit lah, flek-fleknya lah lagi ya. Nah, cuman, Mbak Rina ini tidak bisa ngomong. Bisa ngomong, tapi suaranya, gitu. Suaranya kecil. Ya, suaranya kecil sekali. Nah, bertahap Bapak bilang, mudah-mudahan bisa sembuh dan sekarang masuk ke dalam pembentengan atau untuk ngusir setan yang nyerang kamu di setiap malam, nyekek kamu. Setiap malam dia mimpi dicekek sama orang. Nah, itulah dimandikan, dikasih pembentengan dan alhamdulillah sosok-sosok gaib itu tidak datang lagi di dalam mimpi Mbak Rina, tapi sayang, suara merdu dari Mbak Rina itu tidak bisa kembali lagi, sahabat-sahabat. Ya. Suara merdunya itu tidak kembali lagi, bahkan sampai Mbak Rina ini menikah dengan Bang Oki pun, sampai Mbak Rina ini ya berpulang ke rahmatullah, Bang Oki pun sekarang udah ya meninggal. Jadi 2 orang yang saya ceritakan ini, dua-duanya sudah meninggal dunia, tapi meninggalnya bukan terkena adum atau disantet orang, enggak. Jadi dua-duanya meninggal karena kecelakaan sepeda motor. Dan beliau berdua ini meninggal dunianya itu di kisaran tahun 2016 yang silam. Nah, jadi pas kejadian di adum ini, pengobatan penyakit adum ini itu selesai, tapi suaranya tidak pulih lagi. Suaranya itu kayak serak kayak gitu loh. Suaranya kayak ngomongnya itu kecil sekali, dan otomatis Mbak Rina pun tidak bisa untuk manggung lagi, tidak bisa untuk kerja jadi penyanyi biduan lagi, dan dinikahin lah sama si Bang Oki sebagai ya rasa pertanggungjawaban, dan mereka pun saling cinta. Bang Oki lah bekerja sebagai tulang punggung, tapi Bang Oki pun meninggalkan dunia hiburan, dunia organ perorganan itu ditinggalin. Dia kerja di salah satu PT yang ada di Jambi. Nah, jadi itulah kisah seseorang wanita yang terkena adum. Ya, adum terbang ini masih. Tapi ada satu kisah lagi yang lebih menakutkan lagi, kisah tentang adum tak bertuan. Ya, adum tak bertuan ini sahabat-sahabat dapat menyerang siapapun, dan disitulah nanti di cerita adum tak bertuan ini saya akan kasih tips ya, kasih triks gimana caranya kita untuk menangkal adum supaya adum itu tidak terkena di diri kita. Jadi itulah kita harus berhati-hati ketika di tempat-tempat tertentu ya. Nah, jadi demikianlah kisah tentang adum terbang atau racun terbang yang dialami oleh seorang biduan cantik gara-gara menolak untuk diajak wik-wik ya, atau diajak berhubungan dengan seseorang yang memiliki ilmu adum tersebut. Nah, ini baru pembukaan tentang kisah adum-aduman ini sahabat. Jadi menjelang akhir tahun nanti kita akan update setiap hari, saya janji. Dan di video selanjutnya saya akan ceritakan gimana caranya kita menangkal adum. Adum yang bahaya lagi itu ada istilahnya adum tak bertuan. Dan insya Allah di video selanjutnya saya akan tunjukin sahabat-sahabat bentuk adum itu seperti apa. Ya. Besok saya akan cari alat-alatnya, tapi ini bukan untuk dipraktekkan. Jadi jangan lupa untuk tunggu notifikasi selanjutnya. Di sini kita akan membongkar tentang adum atau sekarang lagi viral tentang racun sanggah. Demikian, jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan, dan insya Allah kita akan kembali konsisten. Saya Rio Wijaya, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.